Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Hidayatullah, saya dipanggil Aldi. Hari ini kita akan mempelajari tentang berpikir sejarah yang ada di buku itu dari halaman 34 sampai 37. Oke, kita langsung aja. Yang namanya berpikir sejarah itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah kemampuan berpikir kronologis. Maksud dari sebelum itu, yang namanya berpikir sejarah itu, sejarah itu tidak mesti yang disebut sesuai, tidak mesti menceritakan mulai A sampai Z. Emang sih ceritanya tuh, kalau kalian masih awam ataupun kalian masih seperti apa yuk, seperti baru tahu itu, biasanya cerita sejarah itu membosankan kebanyakan orang sih gitu. Tapi kalau kalian berpikir secara kritis, secara berpikir sejarah itu, bahwasanya setiap kejadian itu pasti ada yang bisa dikaitkan satu dengan yang lain gitu. Oke, ya, itu intronya aja. Oke, yang pertama ada kemampuan berpikir kronologis. Nah, maksud dari kemampuan berpikir kronologis itu adalah mengkronologikan peristiwa mulai dari A sampai Z. Maksudnya itu adalah kalau kalian melihat berita itu kan pasti menceritakan mulai dari awal, tengah, sampai akhir. Kalau di bahasa Indonesia itu ada latar belakang, isi, dan penutup gitu kan. Nah, sama halnya dengan sejarah itu. Sejarah juga menceritakan mulai dari awal kejadian, mulai dari penyebab sampai akibatnya, dan seterusnya gitu. Nah, terus yang dimaksud di kronologis itu adalah berkaitan dengan apa yang tersusun. Tersusun dalam arti apa yang sudah terjadi itu pasti bisa diurutkan dari A sampai Z. Misalkan kalau dari sejarah Indonesia kan, dari sejarah Indonesia itu kelas 10, 11, dan 12 nanti di mata pelajaran sejarah Indonesia itu kan berurutan mulai dari zaman purba, praksara itu zaman purba, praksara, kerajaan Hindu, Buddha, Islam, masa penjajahan, Jepang lah, penjajahan, lalu kemerdekaan. Gitu aja, kayak itu aja itu. Itu adalah kronologis, jadi berurutan itu. Nah, itu pengertian simpelnya. Untuk pengertian yang lebih lanjut itu ada di buku kalian masing-masing. Oke, yang kedua adalah kemampuan berpikir periodisasi. Nah, maksud dari periodisasi itu adalah pembabakan waktu. Maksud dari pembabakan waktu itu adalah yang dimana yang namanya sejarah itu pasti ada waktunya gitu. Ada waktu dalam arti penempatan waktunya. Nah, di sini kan kalau dalam beberapa contoh para sejarawan ada sejarah Indonesia itu ada dua periode aja. Sejarah praksara dan zaman dan sejarah. Kalau praksara kan itu ada mulai dari zamannya purba, ya masih belum mengenal tulisan lah, sampai zaman batu gitu. Zaman besi. Nah, zaman sejarah itu sudah mengenal tulisan itu. Nah, terus pengertian singkatnya itu adalah maksud dari periodisasi itu adalah pengurutan waktunya. Nah, kalau kronologis tadi kan peristiwanya, mengkronologikan peristiwanya dari A sampai Z. Nah, periodisasi itu sama, dari A sampai Z juga, mulai dari 1 sampai 10 itu. Kalau di kalau di sini kan, kalau di buku itu ada beberapa contoh yang kita ambil menurut Profesor Dr. Swikanto, yang dimana pembabakan sejarah Indonesia itu mulai dari satu, sejarah pangkal sejarah itu sebelum Masehi itu kan belum ada kegiatan sampai zamannya manusia purba gitu. Berlanjut Kutai kan, Sriwijaya, Majapahit, kerajaan Islam, terus masa-masa perang kerajaan besar seperti Aceh, Mataram, Makassar gitu. Nah, terus ada lagi tentang pemerintahan asing sampai ke masa Republik. Nah, jadi intinya itu dalam maksud dari periodisasi itu adalah pembabakan waktunya itu. Ya, kalau kan dalam buku sejarah ataupun dalam buku hal yang lain kan tidak mungkin menceritakan misalkan kejadian peristiwa. Kalau di Banjarmasin itu peristiwa apa namanya, Banjarmasin Jumat Kelabu kayak itu kan, kalau mungkin langsung melompat ke tahun 2002, setelah Jumat Kelabu langsung melompat ke
ke 2002 gitu kan, ataupun langsung ke tahun 1985. Pasti diurutkan dulu kejadiannya itu seperti apa gitu. Nah, terus ada beberapa mengatakan kenapa sih Pak ya periodisasi itu ada penahunan yang penempatan tahun se Masehi dan sebelum Masehi kan gitu. Nah, di situ tuh kenapa ada penempatan tahun sebelum Masehi dan Masehi itu? Yang pertama kalau dalam ilmu sejarah itu memungkinkan lagi menyamankan lah gitu, menyamankan dalam arti untuk penempatan untuk peletakan peristiwa-peristiwa dan tahunnya itu, jadi kalau bahasa kita itu ada pas saja kayak itu. Nah, kan kalau misalkan mulai dari zaman Nabi Adam tahun 200 ribu kan, kalau mulai misalkan zaman Nabi Adam kan dihitung dari 1 tahun gitu kan, sampai sekarang berapa tahun? Masa kayak tahun pelajaran 200.955. Wah, pusing kepala aku itu. Nah, itu maksudnya itu dalam segi penulisan ataupun pengucapan itu lebih nyaman lah gitu. Nah, terus kenapa harus tahun Masehi ya? Kenapa ada Hijri aja gitu? Terutama ada mengatakan karena kita dijajah oleh Belanda gitu kan, karena penggunaan tahunnya itu lebih nyaman, lebih cocok untuk Masehi, ya ada masalah gitu. Nah, itu adalah berpikir periodisasi adalah jadi pembabakan waktu itu berurutan. Oke, selanjutnya adalah kemampuan berpikir kausalitas. Kausalitas itu hubungan sebab akibat antara dua atau lebih peristiwa. Jadi yang namanya sejarah itu kita perlu ditekankan lagi, yang namanya sebuah peristiwa itu pasti ada penyebabnya gitu kan. Seperti Perang Dunia Pertama. Penyebabnya apa? Ya banyak itu. Ada salah satunya terbunuhnya putra mahkota kerajaan Austria gitu kan. Itu Perang Dunia Pertama itu. Kalau Perang Dunia Kedua ya banyak lagi gitu. Nah, di sini di buku itu ada di halaman 36 itu ada monokausalitas dan multikausalitas. Itu mono itu kan satu gitu. Kalau multi itu banyak. Jadi mono itu kayak penyebabnya itu cuma itu aja gitu. Dalam artian bahasa awamnya gitulah, bahwasanya penyebabnya itu satu hal itu terjadinya peristiwa besar. Nah, kalau multikausalitas, dalam teori kausalitas itu berbagai aspek terjadi. Dalam hal ini ya, ada beberapa contoh, kayak banyak kayak kayak perang kemerdekaan Napoleon ya. Perang Napoleon. Kenapa harus ada perang Napoleon ya yang ada di benua Eropa ya. Itu banyak kejadiannya mulai dari peristiwa revolusi Prancis, terus berlanjut jadi negara independen sementara, terus ada antek-antek dari kaisar yang dahulu itu kan tidak puas lalu mendeklarasikan lagi dan lain-lain kayak itu aja. Nah, itu adalah multikausalitas itu maksudnya. Oke, semoga paham lah. Itu bahasa awamnya aja gitu. Dalam pengertiannya itu ada di buku masing-masing. Oke, selanjutnya adalah berpikir sinkronik. Berpikir sejarah secara sinkronis adalah berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Maksudnya apa gitu? Maksudnya adalah kalau di sini kan berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Kayak kita ambil contoh aja gitu. Maksudnya itu adalah kalau penelitian sejarah ataupun peristiwa sejarah, dalam peristiwa tersebut pasti ada dampaknya itu. Dampak dalam arti dampaknya itu ada cuma satu, itu pasti berdampaknya meluas sampai ke mulai dari atas sampai ke bawah itu. Nah, itu adalah berpikir sinkronik. Sinkroniknya bersinkron lah gitu bahasanya. Nah, terus karena meluas dalam ruang itu kan kita kembali lagi di bab 1 itu, ruang itu kan ruang itu tempat kejadiannya itu kan, tapi waktunya itu sama itu. Waktunya sama. Kalau di buku itu contohnya itu adalah kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang terjadi di Jakarta. Apakah setelah proklamasi kemerdekaan itu mulai dari Aceh sampai Papua itu langsung merdeka? Ada kan gitu. Pasti ada tahap-tahapnya itu. Dan itu masih dalam ruang lingkup proses kemerdekaannya gitu. Nah, dari situlah
terjadinya perubahan-perubahan besar yang dulunya itu masih ada jajah, rasa-rasanya ada penjajah gitu, tiba-tiba merdeka aja kan gitu. Sama hanya kalau sinkronik ini kayak kita alami sekarang, masa covid gitu kan. Waktunya itu ya mulai tertentu aja, mulai tahun 2020 sampai 2001 sekarang kan. Terus kejadiannya adalah dalam ruang di Indonesia gitu. Jadi kayak kejadiannya tuh cuma karena covid itu kan. Assalamualaikum. Di Indonesia kan ruang tuh kan Indonesia kita ambil karena covid loh, ada pandemi itu cuma libur 2 minggu, nyatanya liburnya sampai begini. Ya Allah ya Rahman, itu maksudnya. Dan semoga paham lah maksud dari berpikir sinkronik itu adalah kejadiannya itu dampaknya satu tapi akibatnya itu banyak. Nah itu maksudnya. Oke. Terakhir, keterkaitan berpikir sejarah secara diakronik dan sinkronik. Dengan kata lain, sejarah adalah berkembang ilmu sejarah sendiri yang memiliki sifat diakronis, yaitu memanjang dalam waktu dan dalam ruang yang terbatas. Sejarah mengenal adanya proses kontinuitas atau berkelanjutan, sehingga sejarah itu sendiri merupakan suatu rekonstruksi peristiwa masa lalu yang bersifat kronologis. Nah, di sini maksudnya itu adalah ada keterkaitan sinkron dengan peristiwa itu. Jadi kayak kita ambil contoh peristiwanya kemerdekaan Indonesia. Nah, di kemerdekaan Indonesia itu kan yang kembali lagi ke sinkronik tadi aja, ada peristiwa kemerdekaan tapi dampaknya banyak, merubah segalanya, bahkan mulai dari pejabat tinggi sampai rakyat jelata itu berubah drastis, itu maksudnya. Terus kalau di buku itu contohnya tuh karena keduanya saling melengkapi ya. Contohnya ada Candi Borobudur, merupakan peninggalan sejarah kehidupan bangsa Indonesia pada masa Hindu-Buddha, sehingga saat menceritakan Candi Borobudur tidak hanya menceritakan bagaimana urutan waktu itu kayak pembangunannya, proses pembangunannya itu sampai terkubur, sampai ditemukan lagi candinya, terus dipugar sampai jadi wah ini gitu. Nah, lanjut, Candi Borobudur dibangun, tetapi juga bisa kita lihat bagaimana kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Itu sinkroniknya, karena pada masa pembangunan candi tersebut. Secara diakronis, Candi Borobudur dibangun pada kurun 760 sampai 830. 6, 7, 8, 9, 10, sampai 10, 70 tahun gitu lebih. Kok kayak kemerdekaan, tahun kemerdekaan Indonesia harus benar juga. Dibangun dalam 4 tahap dengan arsitek Gunadarma dan rampung pada masa pemerintahan Raja Samanatungga. Kita dapat berpikir secara sinkronik dari bangunan monumental Semoga Candi kemungkinan dibangun oleh masyarakat yang dari bangunan monumental Semoga Candi Borobudur kemungkinan dibangun oleh masyarakat yang kacau. Tentu saja tidak. Bangunan yang megah tersebut tentu dibangun masyarakat yang makmur. Itu dalam aspek ekonomi, hidup bergotong royong dan toleransi, aspek sosial budaya, serta memiliki raja yang berwibawa atau politik yang stabil, dan religius sampai aspek agama. Nah, paham kada? Jadi gini lah, maksudnya itu adalah pembangunan candi itu kan memerlukan waktu yang lumayan lama gitu, sampai 70 tahun ini hitungannya lah. 78, 9, 10, 11, ya. Kenapa aku hitung lagi? Ya 70 tahun kan gitu. Nah, pembangunannya itu kan berlanjut kan gitu. Apakah pembangunan yang dulu pembangunan Candi Borobudur itu dibangun di sebuah danau purba, di tengah-tengah danau itu kayak ngutip kayak teratai tapi mengapung dalam batu ceritanya. Itu aja mengatakan gitu. Terus ada juga mengatakan Borobudur itu dibangun di atas bukit gitu. Nah, dalam proses pembangunan yang memakan waktu lama itu, apakah dibangun pada masa-masa kacau ataupun politik yang naik turun ada kan gitu. Karena pemahaman di sini adalah stabil dalam arti kalaunya dalam suatu negara ataupun suatu pemerintahan di dimanapun di dunia ini, kalaunya ada pembangunan yang ekonominya yang maju gitu kan, ekonomi yang maju dan lain-lain, pasti dilihat bahwasanya itu negaranya makmur gitu, masyarakatnya makmur gitu.
banyak sih contoh-contohnya di contoh-contoh sekarang, kayak ada jauh-jauh di Singapura gitu kan, yang dulunya itu Singapura itu ada diakui sebagai wilayah wilayah Federasi Malaysia. Mau kan mau dengan terpaksa mereka uh, orang-orang Singapura itu berdiri sendiri sebagai sebuah negara yang independen. Tapi kan lambat laun sampai wah ini sebagai negara maju. Kok bisa itu? Nah itu maksudnya ada diakronik dan sinkroniknya. Tuh. Terus juga banyak sih kalau contoh-contoh di dunia itu banyak. Nah menurut kalian contoh-contoh yang lain itu seperti apa itu? Ada banyak sih di dunia ini, ada anak yang sekarang gitu. Nah itu soalnya adalah contoh-contoh diakronik dan sinkronik itu saling saling apa adanya tuh, saling ya saling berkaitan satu sama lain. Contohnya anak sekarang nggak boleh, atau contohnya masa lalu nggak boleh gitu. Apa tulis di kolom komentar, tuliskan nama dan kelas. Kalau contoh aku beri bocoran sedikit, kalau anak beri contoh itu satu tentang bukan kerajaan, tentang Kesultanan Banjar gitu kan. Kesultanan Banjar itu dikenal sebagai kerajaan yang paling kaya. Kaya dalam arti orang-orang Inggris itu datang datang ke istana aja disambut disambut sebagai tarian yang mewah, dan peralatan-peralatan yang terbuat dari emas, jangan kursinya itu ada mahkota, ada berlian-berliannya kan. Nah itu tuh dalam arti masyarakatnya itu lagi makmur gitu, sedang makmur-makmurnya masyarakat lain. Terus kerajaan makmur, masyarakatnya tuh makmur juga kan, itu maksudnya. Kalau kejadian sekarang ya berikan contohnya aja lah, itu aja sih. Kalau anda dapat nilai ya silakan komentar, kalau kada ya no problem gitu. Ada maksa juga sih. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.